apa namanya trial and error juga sebenarnya lagu-lagu itu kan. Lu lihat dong senyumannya ya kan? Iya. Bro, bagian nomor WhatsApp lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya bingung ada mana itu? Oh, saya bingung nih, kamera pada nggak ada yang ke arah gue. Oh, ke situ. Oke. Dia apa? Bah, Geleng-geleng aja kita. malam ini nih, kita kedatangin teman-teman tamu dari suatu band yang baru aja ngeluarin rilisan 2024. Sebelumnya mereka udah pernah bincang-bincang nih di sini nih. Cuman bincang-bincangnya itu kan buat perkenalan. Nah, kali ini bincang-bincangnya lebih spesifik aja nih, karena mereka kan baru ngeluarin tadi yang gue bilang album baru, bro. Buh, siapakah mereka? Siapa ya? Tonton episode sebelumnya. Ini cakep nih. Mereka adalah Bliss Remains. Kenapa ada begitu dulu deh? Bisa takutnya gue lupa ngomong apa. Itu kan bener distract kan. Nih mereka ini yang episode kemarin nih suruh tonton bincang-bincang alur ngidul siapa dia, vokalisnya imut banget bro, masih inget kan? Nah nggak perlu diperkenalin lah. Kalau gue ini posisinya apa ya? Apa ya? Drum. Drum. Gue masih inget tuh. Masih. Ini posisinya gitar. Gitar. Ya kan? Kalau Iya. ini posisinya gitar. Kok kayak bara ya? Doi, bara kalau gede doi. Ganteng bro. Gitar juga bro. Lu ingetin, ini ada siapa namanya lu? Cuplis. Virus. Ini namanya Abian. Abian. Ini Tegar. Wah, nah, tahu gue lupa. Oh, Abian. Ini Parah gitu doang ya. iya lupa gue kalau Banyak pikiran gitu. Wajar, kamu udah banyak. Iya, tamu udah banyak. kamu udah banyak. Nice, play nice. Kamu udah banyak. Bisa aja penyanyiannya. Kita nih penting juga nih mempromosikan mereka nih dalam rangka mengeluarkan album mereka. Ada 12 lagu bro, itu dia tuh ngeri banget lagunya. Mereka telah memberikan totalitas yang jos di album ini nih. Salah satunya Katarsis ya 2024 ya. Ketemu lagi ya kita ya. Ketemu lagi, Pak. Ketemu Dua kali. Ketemu lagi. Hah? Lagi di Black. Enggak, gue nggak ketemu, beda. Apa lagi? Ketemu gue. Ketemu. Bukan Ernodis ya? Itu akan gue sempet gue anjir. Gue takutnya diplesetin situ tuh. Ini 2024 rajin ya, setiap tahun lu pada ngeluarin single album. Kali ini Katarsis jadi pusat perhatian. Alhamdulillah. Amin ya. Amin. 12 lagu bro. Ini bukan hal yang mudah untuk suatu Akhirnya band. ijazah ya Mas. Ijazah. Ijazah keluar ya. Iya, akhirnya setelah ada yang gue denger dari kabar burung ya, burung dara apa burung apa gue nggak tahu. Album Buyut. Sempat ada, wah burung puyuh kecil. Gimana ya? Lu kadang-kadang jauh imaji lu, jauh lah. Pro dan kontra bingungnya itu wajar lah dalam suatu proses dalam band ya. Ternyata jebol nih akhirnya, Mas kita udah ngeluarin Katarsis. Gua denger satu albumnya gila ngantuk gue. Tapi keren bro. Lu ngantuknya gue kan bukan berarti gue ngecengin lu, kagak. Ini bagus saking gue tapi terhanyut gue tidur. Prosesnya itu ya deh. Yoi. Nah, penasaran gue nih. Penasaran. Penasaran. Penasaran ya? Iya. Suka-suka host. Aman. Jokes. Ini lu mengeluarkan album Katarsis 12 lagu yang mengilhami lu nih, sumber inspirasi lu untuk ngeluarin
album ini nih apa sih yang jadi inspirasi lu semua? Nah, gue mau tahu nih biar pada tahu nih teman-teman di sana nih. Awalnya gara-gara omongan-omongan aja sih, kayak bingung nih mau ngapain lagi kan, ngeband kayak gitu doang. Terus ya udah ada lah omongan satu malam kayak kita bikin album gas gitu. Gitu. Terus Enak ya? ya enak, terus juga kebetulan gua sama Tegar tuh udah dapet ya. Terus Udah biasa, nih. Oh, distract mulu dia. udah biasa bikin guide-guide gitulah di rumah, bikin lagu iseng-isengan yang nantinya jadi draft. Itu udah kurang lebih awalnya sih 3 sampai 4 lagu, terus kita kasih ke yang lain, kasih ke Aben Papyrus, pada setuju, ya udah mulai dari situ baru ngerjain, dikulik lagi, diubah-ubah lagi apa yang harus diubah gitu sih. Itu sebelumnya emang udah lu siapin dari sebelumnya tuh. Awalnya nggak nyiapin buat album sih Mas, kayak ya udah iseng aja, iseng lagi ada ide nih, Oh, ide tiba-tiba kepikiran riff gitar begini, kepikiran melodi begini. Terus ya udah kan karena kebetulan di rumah, makin kita semua ngerjain sendiri ya. Dari mulai dari rekaman, mixing, mastering tuh semua sendiri. Jadi sendiri itu semua. Jadi pas ada ide ya udah jadi langsung disikat. disikat lu bayangin nggak ditulis. Ide disikat. Gue bingung tuh. Makanya gue bilang enak. Ya. Itu tuh kacau. Tapi lu proses untuk langsung ke 12 lagu jadi itu berarti mah berapa kali proses ya? Nggak langsung bertahap ya? Bertahap. Berarti ya? Bertahap. Karena juga ini Mas nambahin mungkin beberapa lagu juga ada yang emang udah kita siapin, bukan disiapin sih jatuhnya, remake dari sebelumnya kita sudah pernah ngeluarin EP gitu. Ada beberapa lagu yang kita rasa kalau kita modifikasi dengan apa ya, kan bisa dibilang Blues Remain sudah bermetamorfosa lah secara pendewasaan musik segala macam bagi kami ya. Iya. Kita nggak tahu opini orang lain, mungkin ya masih ada yang bilang sama aja tuh. Kami merasa bahwa ada metamorfosa dalam produksi. Terus jadi beberapa lagu yang dirasa sudah pernah ada di EP itu kayaknya kita dengerin lagi, kayaknya bisa diimprove deh dengan cara yang lebih modern yang udah kita banget. Setelah kita juga kan beberapa kali udah pernah ngeluarin Hilang, udah pernah ngeluarin Titik Koma kan. Dari situ juga apa namanya trial and error juga sebenarnya lagu-lagu itu kan. Dibilang dari situ juga, jadi akhirnya kita ngerasa bahwa kayaknya lagu-lagu sebelumnya ada yang bisa kita twist lebih modern, lebih sekarang dan lebih instrumen yang sekarang lagi gitu. Iya sih. Jadi kira-kira dari EP ada 3 ya, dua lagu. Ya. Tadinya malah 3. Yang satu kita rasa untuk konsep yang sekarang ya, konsep dari Katarsis sendiri, yang beberapa yang kita eliminasi karena kayaknya pembawaan emosinya buat di album nggak inilah kurs lah. Grafiknya nanti nggak membawa emosi orang. Apa karena itu belang menurut lu bakalan belang dari lagu-lagu yang lain? Ya let's say kurang lebih begitulah, agak gitu. belang karena emosi yang dibawa di konsep Katarsis ada beberapa lagu yang di EP nggak semuanya bisa, makanya kita eliminasi. Bahkan kita juga nyobain beberapa lagu yang tadinya mau dibawain ya, coba di remake lagi dengan cara yang sekarang. Nih mau di remake dengan apa namanya, dengan pembawaan yang lebih modern pun tetap terdengar kan klasikal post hardcore gitu lah. Dibawa modern dengan instrumen-instrumen dan apa namanya kondimen masakan kali, dengan tambahan-tambahan yang modern tuh cuma ada yang benar-benar sampai final. Menurut kita 2 lagu ya. 2 lagu tuh. Yes. Home sama Secret World. Kayak dibilang tadi gue sempat bincang-bincang dengan dia nih. Ternyata gue baru tahu dari album yang ini nih, Katarsis ini ada remake lagi dari lagu lama. Iya, lagu lama. Ya. Sering kita bawain live itu. Secret Oh, Wall. gitu. Sebelum ada Katarsis udah kita bawain live. Sebelum di remake tuh belum pernah dibawain live karena Oh ya, gitu. dulu Serius lu? iya Karena soalnya itu lagu aslinya 9 menit. 9 menit. Ya, 9 menit. 9 menit. Kopi Saya dulu dia bawa di botol tengah. ke panggung, saya mau dirigen. Serius 9 menit. 9 menit. Lagi. 9 bungkus 10 lah. hampir 10 lah. Hampir 10. Wah gila si Red. Kayak ingin TikTok tuh ya.
Terus juga kan di situ masih pakai suara dari teman kita yang sebelumnya ngisi. Karena emang sebenarnya proyekan sebelum album ya kita kepikirannya adalah waktu itu ya gue sendiri sih ngiletuk sih nggak mau nih lagu-lagu lama diisi pakai suara gue gitu. Ya dan ntar aja sekalian album. Makanya jadi ada obrolan mau bikin album karena ya udah di albumnya sekalian kali ya bikin. Tapi kita juga kita kurasi lagi nih yang gimana. Balik lagi tadi konsepnya yang nyambung yang mana, yang bisa kita twist supaya jadi lebih modern dan instrumennya jadi lebih seger. Ya itu di situ. Nah makanya dua lagu ini yang Home tadi, yang Home dan Secret Wounds akhirnya pakai suara gue sekarang. Tapi itu Secret One dan Home dua-dua itu lagunya ditulis sama mantan vokalis juga. Terus udah minta izin, udah ngomong-ngomong, dia juga masih sering bantuin. Masih sering bantuin manggung juga kadang dia masih tetap support. manggung dateng, bantu-bantuin ya sampai sekarang lah. Sampai album kemarin juga sempet isi Hoyer. Ya, Pengisi produksi dia masih gitu. Suara. Terus kalau untuk yang panggungan yang Let's Say Festival segala macam, VJ-nya dia bahkan, visual jokinya dia. Iya. Si kecil dia percaya bikin ke dia. visualnya, Drone gitu-gitu. Videotron. Dia untuk urus video, untuk urus visual segala macam, visual jokinya masih Mas Tony. Mira. Oh, gue kira Safar. Wah, woyo tuh. Tapi enggak, gua dengerin keseluruhan ya. Lagu mereka pendewasaannya tuh jelas banget dari lagu album sebelumnya, single sebelumnya. Terutama itu dalam hal yang paling real ya, kalau soal vokalis itu dia udah pasti mengap harus, karena itu udah tuntutan. Tapi dari sound itu jelas banget pendewasaannya dari album-album sebelumnya. Mereka di sini di album ini sedikit lebih berani lu ya. Yang Secret Wound walaupun lagu lama di remix lagi, sama yang jagoan gue tuh apa ya, Constellation. Wah itu pumpingnya oke bro. Alhamdulillah. Pumpingnya oke, vokalnya juga cakep, vokal cleannya, terus sama suara dia yang Itu jangan gitu Mas. Itu inspirasinya tuh dari Corey Taylor, Slipknot. Banget dia. Pengennya sih begitu. Cuma ujung-ujungnya akan tetap dengan ciri khas gue lah, kesanggupan gue juga. Gimana Mas menurut suara dia? keren sih. Keren, ya? Keren. Cuman gua gak kepikiran ke Corey Taylor. Apa dong menurut? Ya lu aja gitu. Kalau gua jauh banget sih sebenarnya gua kalau itu dari acuan lu. Wow, oke buat gua. Cuman something different aja karena sebelumnya kan yang di album sebelumnya ya mungkin gua salah dengar apa cuma nggak ada nih karakter dia yang kayak gitu modelnya itu tuh jenis scream apa sih Kalau menurut gua itu ya, kita nyebutnya ya crack, distorsi. Kayak ini kalau yang lebih familiar itu di industri musik Mad Shadow tuh kan ada tuh antara yang dari suara clean-nya dia mau tinggi sama yang mau scream tapi nanggung tuh. Jadi distorsinya dikeluarin cracking gitu tapi masih ibaratnya jadi bilang scream enggak juga. Gua nggak tahu lah mungkin di sana ada teknik screaming gitu tapi yang bisa dinadain gitu. Scream kan rata-rata menurut gue ya dari ilmu yang gue punya juga dari yang biasa gue terapin scream kan rata-rata memang grafik nadanya kan datar aja kan. Iya. Nah kalau sedangkan kalau yang untuk distorsi atau crack ini masih bisa dinadain gitu menurut gue. Keren gua belajar teknisnya benar nih dia berarti Si belajar juga. ya itu udah kejadian jadi album. Iya sih. Oke menurut gua mah. Alhamdulillah. Iya. Nah, lu mulai dia buat dalam proses produksian ini ya, lu sebenarnya mulainya dari bulan apa sih? Tahun lalu. Pertengahan tahun 2003. Mei 2023 sorry. 2023 kalau 2003 buset bro. Gue masih ini. Wow, gua masih muda banget itu jelas gua 2003 mah. Sampai sebelum lebaran kelar. Iya. Puasa-puasa itu ngetek gitu. ya 2024 itu pas Apa tuh? pas puasa itu masih ngetek, Masih ngetek. ya, masih ada Puasa rekaman. ngetek. Bukber. Iya, kita Iya, habis bukber. bukber ngetek. Jadi lontong dulu, Lontong. apa
Industri apa? lumpia, Es buah. kolak, es buah, Baru rea. Oh, gue pikir Bukbernya tidur. bukbernya banyak, puasanya kagak. Iya. Lo itu. Ya, wah, keren kan? Hari. Siapa yang taat, siapa yang enggak ya? Ayo silakan. Ya. Udah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke juga tuh ya. Gue pikir langsung tidur, habis itu makan tidur. Ternyata enggak. Pas lo mulai bulan puasa itu lo lagi hot-hotnya lo ngetek udah mulai vokal apa masih Itu udah sisa satu udah lagi. akhir ya. Tinggal Terakhir banget. enak sih ya. Kayaknya pas Iya. podcast sebelumnya di sini kayak udah progres belum? Itu udah Udah progres. progres, Itu progres. udah home. Itu Udah lagi meremajakan home. Di proses home itu waktu setahun yang lalu kan sempat podcast juga di sini kan. Ya, iya itu benar. lagi progres juga. Oh, lagi progres juga ya? Iya. Jas. Itu kalau boleh gue tanya ya, lu sebagai drummer, lu ngeteknya tuh ngetek real atau gambar nih? Nah, jadi gini. Nah, Musab tuh Menarik nih. dia kayak selalu ngirim-ngirim apa bahasanya? Get ya? oh, Iya. bikin gambar. Iya, get gambar. Jadi dia ngirim kayak masih ada drum-drum yang dia gambar tuh kayak cuma bass-bass aja gitu. Terus gue minta drumlessnya. Drumless itu Tanpa yang drum. part tanpa drumnya. Terus Nah, terus gue coba-coba isi di situ. Gue kirim ke grup, gimana nih gini-gini. Kalau udah oke, kita kirim ke teman kita itu si Tony. Tony yang masih sekarang Sekarang nggambarin. masih Jasanya cukup banyak memang. Iya, Benar-benar masih sampai sekarang tuh masih bagian bayar juga kan dia. iya lah, Dia yang tadinya di depan sekarang di belakang. behind the screen. Pilihan. jadi kita intinya masih digital lah. Iya. Tapi itu juga maksudnya pasti ada requestan dari arahan dari lu kan. Iya. Mau parkirnya nggak mungkin kan yang tau kayak double Iya. pedalnya misalkan ada double pedalnya. Kalau ada yang nggak suaranya masuk gimana. akal, oh ini nggak bisa ini. Iya gitu, jadi ada tetap lo direct gitu ya. Tuh lo dengerin ya, mereka tuh udah ada di platform Spotify, tuh udah ada di mana aja tuh, Spotify, Apple Bandcamp, Music, Bandcamp Semua digital musik platform. YouTube musik juga. 12 bro, keren Mendayu, gue mau Mendayu sih, Mendayu, makanya gue sih suka Mendayu, cuman tapi tetap gue jagoan gue tuh yang Constellation sama gitu tuh. Nyanyiin dikit dong. Hai, Ya, disuruhnya polisi scan apa? Ih, jangan dong, Oke. gue kena lagi. Aman, Bukan aman. lagu Blues Remain. Iya, sebutkan 3 lagu Blues Remain. Constellation. Constellation, Home sama Penance. Ya kan, Bos mumpuni. dibalik lagi Iya. gue nih, diputer situasinya. Gue ini menarik ya sama dari album sebelumnya nih, dari sound gitar lu berdua nih. Ini lebih agresif banget bro, serius. Bisa gua katakan sound gitar lu kekinian banget nih, dan itu bagus menurut gua ya. Buat perkembangan, buat musik lu, buat band lu gitu. Ini lu yang mengilhami karena di album sebelum atau single sebelum nggak ada nih seagresif ini nih untuk sound gitarnya nih, seprogres ini nih. Lu yang ngilhamin lu buat sound gitar lu itu apa lu berdua nih? Awalnya sih Pemilihannya ya? ya, Iya. jadi tuh awal ceritanya tuh gara-gara gue punya 7 string mas. Dulu tuh nggak sempet punya kan. Jadi pas sebelum album tuh nggak punya 7 string. Jadi pas album ini gue udah punya 7 string kan. Jadi kayak udah dimasukin aja lah 7 string. Jadi dia yang isi leadnya gitu. Ngisi lead ya saling melengkapi aja. Saling melengkapi. Itu get yang drop. Cuman di situ gua masuk lead-leadnya, ambient lead. Jadi tuningannya pun di album itu beda-beda mas. Ada yang drop G, ada yang drop A. Nah untuk sound juga sebenarnya dari dulu bang. Kayak mungkin dulu kan masih namanya kita mencari-cari. Iya, Untuk iya. sekarang nih udah paten banget yang katarsis. Iya. Jadinya ya oke, udah nemu yang pantas, udah yang enak, bener-bener yang kita pengen, modern-modern kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita ketemu di situ sama. Tapi lu ada 7 string juga? Nggak ada, Masih 6. 6 enggak. 16 tadi ya. Kalau lu nambah 7 dia 8. Terus naik ke keriting tuh tangan. Yang menarik lu pakai 7 string ya? Iya, 7 string. Sering. Itu udah ngomong sih gitu kan, nih ntar gimana kalau misalnya manggung partnya beda-beda. Ya nggak apa-apa, kita bikin
bikin 2 track. Jadi di album itu kita bikin 4 track mas sebenarnya. Jadi 2 track rhythm itu gue pakai 7 string, 2 tracknya lagi dia pakai 6 string tapi yang ngambil nada tingginya. Jadi biar pas kalau manggung itu nggak bingung part masing-masing. Susah ngomong sound engineering recording dia bro punya dia home studio juga Iya, bro dia. ada kerja Dia di yang sini mixing. jadi ini produksiannya di tempat rumah lu ya di tempat lu ya Iya, makanya Bisman bersyukur juga ya dia. ada dia Ada recording. multi talent multifungsi ya kan enak bener multi semuanya Multi-player. Multimedia. multimedia Wah, masuk. Orang lagi musik masa ke multimedia? Media ngapain nih Garek? Ngapain? Kacrut lau. Ya udah lah ya. Bridgingannya basi. Oke oke baik. Ini saya kayak gini loh ya. Kalau lu lihat tadi nih di episode jauh sebelumnya beli Srimen hadir di Glepot, dia memang agak obesitas. Ini program diet yang berhasil bro karena itu sudah tuntutan musik maju badan juga harus sehat Betul, ya kan dia diet ya Jangan kan perut ikut maju ya Mas ya. Hah? Musik maju jangan perut ikut maju dong. susah kita lagi susah bro jabat industri ya kan beban pundak makin berat ntar perut mancung ya kan mau bongkok jangan lu lihat dong senyumannya ya kan Manis banget tadi kan nyamper dia tadi. Manis banget ya apa? Manis banget. Musiknya kan bener musiknya sweet tough ya kan galak diramu jadi satu penampilan Ox bro kayaknya dingin tapi bener ini perubahannya yang real bukan musik aja yang ngalamin progres ya kan ini juga ada wah ini dia tuh lo disimak musiknya beneran ini kita harus mensupport lokal pride nih lokal band yang ada di Bekasi ini salah satunya mereka nih dengan genre musik mereka yang sekarang kalau gue bilang mereka kan lo bilang post hardcore tadi ya modern post hardcore Emang lebih ke rock sih. yang mana yang bener nih Sebenarnya dalam satu album itu berbagai genre sih. berbagai genre ya Sekarang kayaknya kalau menarik nih menarik nih masukin genre kayaknya sekarang udah susah lah. Susah. Orang tuh pengennya apa ya? Ekspresiin semuanya aja gitu. tapi kalau kayak gitu nggak ada kebulatan perkataan oh berarti enak aja udah kalau mau disebut post modern bisa ya. Tapi yang mendekati lah. Yang nggak jauh-jauh. Modern rock juga bisa Lebih ke modern rock sih dengan sebenarnya. sentuhan metal ya Iya. rambutnya juga potong lagi bang Dibahas lagi. Iya nih mas. Aduh. jadi kemarin klimis kayak Rangga tuh ya Rangga apa tuh? Rangga DC Rangga kan silat anjing mau jadi anak gue kayak narok apa deh bener-bener ya lo parah sih gue parah nih ini bisa bubar nih Ben nih kalau begini nih ya kan kagak lah jangan lah keluarin album masa macam-macam enggak nih seru sama mereka makanya lu simak bro mereka juga udah ada di YouTube tuh menarik nih gitar apa ya? Gitar playthrough-nya untuk finance ya kan menarik nih ya kan sudah ketakan kuliah nih ada nih ya Gimana lah? kenapa nih jadi bata ini gue lihat nih di jadi kocak nih anjing gue lihat di YouTube mereka udah gitar playthrough berdua nih duo si Joli kenapa lu kayak takut gue enggak gue kelitikin tenang lu itu lu ngegarap itunya di mana sih produksiannya lu bikin gitar playthrough Oh ngegarap itu yang videonya. di YouTube, yang Oh, di YouTube. Videonya di Galaxy. Studio di Galaxy. Sudah di Galaxy. Gue pikir tempat lu udah berubah. Wah, mantap banget tuh. Dia udah gitu wah. Udah bikin Amin sih, amin bro. Amin, ya, amin, Iya. amin. Terakhir kan gue liat kan pas dia lagi ngerjain gitar tuh gelap aja suasana ya. Terang. Iya kan. Terang, benerang, sehat, seger, ganteng-ganteng, ya kan. Itu
itu lu ngerjainnya sendirian aja, maksudnya lu taruh kamera lu berdua apa ada yang ngedirect tuh? Ngedirect kamera dari dia. Kayaknya si kupret. Kok lurus? Iya. Wih, finance ya. Finance. Finance tuh juga oke tuh. Gue takut salah dalam bahasa Inggris ya, sampai gue bikin contekan bro. Bayangin takut salah. Nih, Nah, dari 12 lagu ada satu judul lagu. Wah, ini mau gue banget, ini tanah kelahiran gua nih. apa tuh? Yang pertama nih, C'est la vie. Yes. Francois banget nih, Francis nih. Francis, Hah? Francis. François, French. Francis ya. Francis. Itu Oke. um, Lagi Soir, et lagu commentariku. Kosong, kopi. Kampret. Nih, Bape. ini. Kan ujungnya gitu kalau udah bentok, ya kan? Nih, c'est la vie. Zest love you. Itu artinya apa sih? Nih siapa sih yang ngasih judulnya lu? Terus Tap. Itu gua tak lu. Mentang-mentang badan gua sekarang udah jadi romantis nih. Itu artinya cuma itulah hidup doang sih. Itu lagu tentang almarhum nenek sama kakek gitu. Jadi artinya itu Apa artinya? itulah hidup. Itulah hidup. Kalau di bahasa Indonesiain sendiri. Cuma kalau buat lagu ini sendiri Hah? itu gue tulis buat almarhum nenek sama kakek gue sih. Sedih nih. Udah urusan balik ke keluarga sedih bro. Karena kenapa itulah hidup? Karena kan siklus hidup kita dari lahir sampai akan menjadi tua. Nah itu. Makanya ditujukan ke ya itu iya. Makanya kan Jadi ditujukan kan untuk meninggal almarhum. masih bisa gue terima, kalau tua arahnya ke gue. Kan bener. Situ yang mau buka sendiri. Iya sih. Cuma kan gue nggak ngira bridgingan gitu ya, kayak lu nyaut. Tapi cakep itu. Gue pikir bakalan pakai bahasa Prancis lu nyanyinya bro. Enggak susah ya. Corona tuh. Lagu yang lain udah sekrim itu udah habis ini enggak. PA aja lu bilang bahasa Prancis ya. Si ngerti. Tapi nulis liriknya dia belum. Yang nulis lagu Siapa? Ces Lavi itu gue. Tes lagi. Lu. Kalau lu udah hilang ide untuk pakai bahasa Prancis ya. Jawa sih kalau gue jadinya mas lagi. Tapi lirik-lirik lu kuat lu. Ada yang nih ya, gua sebutin atu-atu nih. Aduh, ada Selavi, Hurricane, Scarlet Road. Wah, ngerti apa lagi? Iya, judul-judulnya. Iya, keren sih, keren. Dari dia sih berdua nih, Mustaf Lu, Virus. gua kayak udah ada satu. Kalau Hurricane mungkin soal badai apa dalam Hurricane ya soal itu makna ganda sih. Gua waktu itu juga nyarinya tentang apa ya, orang yang ditimpa masalah gitu loh, segala macam, siap untuk apa namanya, kayak ya semua orang akan kena masalahnya gitu, akan punya problem sendiri dalam kehidupan. Terus apa namanya, ya gimana kita nantinya keluar dari masalah itu juga gitu kan. Iya. Terus juga salah satu nyampurnya kenapa gue bilang double meaning juga, karena waktu itu gue juga nyari inspirasinya. Hurricane adalah ini kemarin kepikirannya adalah tanda-tanda akhir zaman sebetulnya, Ya. tentang dukon kan munculnya Iya, asap hitam, Asap. asap hitam yang apa namanya, Itu lu gambarkan sebagai Hurricane itu tadi. Hurricane ya. Hurricane. Makanya gue bilang double meaning kalau Kayak misalnya pemain untuk orang yang bola, tidak, lu. untuk orang yang tidak relate dengan yang apa itu dukon kan segmented Oh banget. iya. Beberapa teman-teman yang muslim gitu. Terus kalau buat teman-teman yang lain mungkin yang anggapnya masalah yang datang gimana kita akan keluar dari itu juga dari diri sendiri juga gitu. Muaranya diri sendiri, apapun yang terjadi ke diri kita, selalu muaranya ke diri kita sendiri. Menarik ya. Tapi untuk lirik semua ini kan ada Hurricane, Scarlet Road, Secret Wound tadi udah ya, Blinded, Katarsis itu sendiri, Home, Void, Florin, Sundress, Constellation sama Penance. Itu keseluruhan lirik lu yang ngebuat. Itu berdua sih. Berdua tektokan. Ada beberapa setengah-setengah ya, setengah-setengah. Ada yang satu lagu berdua juga. Yang satu lagu dia, terus ada beberapa lagu gua gitu sih. Menarik ya kalau Katarsis nih ya. Yang gua dengar kan kebanyakan durasi mereka nih musiknya tuh 3 menit, 4 menit.
menariknya ada satu lagu yang di bawah 2 menit, tepatnya 1 menit berapa detik gitu. 20. Itu katarsis itu sendiri ya. Iya. Apa sebegitu singkatnya, padahal itu tajuk utama Keren, Gus. Itu instrumen. Itu instrumen. Jadi itu awalnya kita bikin buat Intro. intro Pulau Manggung. Hmm. Intro Pulau Manggung. Hmm. Nah, terus makin kesini makin ada omongan, kayaknya dimasukin aja di album deh. Hmm. Tapi dibikin beda lagu. Soalnya kalau misalnya dijadiin satu lagu sama Home, itu kan nyambung sama Home ya. Intro itu langsung nyambung sama Home. Kalau misalnya dijadiin satu, dimasukin satu ke Spotify, itu bakal lama Mas, durasi Home-nya. Mungkin bakal jadi 7 menitan buat Home itu sendiri. Jadi makanya dipisah jadi 2 lagu. Ya. Itu Coba sih. kalau lu puter deh kata di menit-menit akhirnya bakal nyambung sama nyambung. ngomong. Nah, ini bisa jadi ganda juga kan tadi kita ngeliatnya intro nih. Kalau misalnya album kita shuffle, bisa jadi intro. Tapi kalau misalnya album yang nggak di-shuffle, lu dengerin katarsis nggak berasa atau home. Iya. Oh, Transisinya Nggak ada transisi. Oh, pantas setelah katarsis Home ya. Makanya menarik buat dibahas adalah karena itu. Oh, Untuk gitu. stand alone didengerin, orang mikir oh ini intro albumnya nih, misalkan shuffle ya, nggak diurutin ya. Ini kayak intro albumnya nih, tapi enak juga instrumennya buat apa? Ibarat kalau misalnya shuffle kan misalnya lu dengerin lagu keras dulu, tiba-tiba ada katarsis kayak buat istirahat lah, ibaratnya kayak baca buku aja, album ini kayak buku gitu. Misalnya ada part istirahatnya yang nggak terlalu Jeda, kenceng, ya. nggak terlalu gimana Iya, segala iya, macam iya. gitu kan. Jeda. Nah kalau nggak di shuffle, lu dengerin dari katarsis ke home tuh enak banget. Iya Halus sih. banget, lu nggak sadar waktu 2 lagu. Kayaknya gue ketiduran tuh. Iya. enak ya. Saking enak sih. Iya benar, itu benar. Saking ngantuknya. Saking Saking enaknya dong. Saking enaknya mendayu, jadi terbawa gitu, larut. Mendayu. Biasanya yang menariknya kan kebanyakan band ngebuat intro itu di awal. pasti di awal. Pasti ya. Ini di tengah nih. Emang lu maunya begitu? Iya. Emang maunya begitu? Awalnya gak begitu, awalnya malah pengen ditaruh di awal. Nah, terus kenapa? Karena jadi pembeda aja jadi sebenarnya. ya jadi kayaknya udah biasa Udah biasa. gitu, ditaruh di awal mah. Jadi ya udah ditaruh di tengah aja. Dan juga untuk ya itu kayak tadi gue bilang juga, beruntungnya dari tidak ditaruh di awal adalah kalau misalkan orang bisa, kalau misalnya yang shuffle tadi ngiranya ini buat istirahat atau bisa buat intro, dan kalau enggak bisa jadi lanjut aja. Orang nggak bakal nyangka aja gitu. Iya, benar. Gitu Dan sih. kalau dilihat-lihat kan, gue nggak tahu ya apa katarsis ini kan kalau dia dalam artian kata kan kayak keseluruhan dari apa yang lu tulis nggak sih? Katarsis ini Iya. dari awal sampai habis gitu. Jadi kayak bisa disebut storyteller nggak sih? Masuk nggak sih? Dibilang Satu album. storyteller sih bisa juga, cuma ini lebih menceritakan pribadi aja sih, masalah-masalah pribadi kayak. Jadi tuh di album ini tuh kayak semua masalah pribadi kita berdua tuh kita gabungin aja, kayak gue ada masalah ini nih, oh yaudah kita bikin jadi lagu aja gitu. Jadi ada ketika ada yang curhat, jadi kita bikin inspirasi buat jadi lagu lirik gitu sih. Soalnya katarsis sendiri itu kan artinya pelampiasan emosi kan dari masa Iya, trauma. iya. Nah jadi dari masalah gua, masalah Tegar, masalah Ben, masalah virus itu ya kita campurin jadi satu, kira-kira apa yang bisa dijadiin lagu gitu sih. Lu Yan, ini kan kalau tadi dibilang penulisannya ini kan semua ada di masalah. Ya. Gue lihat kayaknya lu ada masalah. Lihat aja lu gitu ya. Menurut gue, lu ada nggak sih yang special request di album ini, kayak apa lu sebagai orang yang berdua ya yang tektokan dalam hal lirik ngelihat problematika yang ini, gue ada ide tentang lu nih Yan. Ini kayak begini nih, lu flat aja hidup lu nih begini, apa dari lu nya ada nggak sih tertuang dalam satu lagu yang ada di album ini? Tentang gua gitu. Jujur. Ya bohong berarti. Nggak ada kan, berarti flat emang hidup lu deh. Berarti lu cuman ibaratnya ya ngambil dari sudut pandang lu berdua, diambil ya, namanya hidup ya, nggak mungkin kan orang ada masalah ya, cuman mungkin Bian kan malu diceritain di sini ya Ya, kan. mungkin dari masalah itu ada yang relate lah, yang masalah cintaan, masalah orang tua, masalah rumah, iya. gitu kan masih ada yang relate. Jadi ya gitu lah. Begitu pula dengan Tegar ya. Ada nggak sih lu Gar? Gue kayaknya lihat lu sedih amat. Wah, Senyum sedih baru tanya. kali. Iya. Tapi di lagu ini ada nggak yang ngerelatin sama diri lu? ada beberapa Apa? kayak Home,
Hurricane, Hmm. Void, Penance itu termasuk juga. Ini Penance juga menarik nih. Sebenarnya kan dari mereka berempat ya Iya. pasti ada yang relate sama Ada, kita. pasti ada. Cuman ya kuatnya lirik di mereka berdua sih. Ya itu. Hari kan juga emang sebenarnya draftnya dari Tegar juga. Oh iya, awal tuh draft dari gua. Hari kan malah dari dia. Cuman karena emang gua gak bisa nulis lirik, gua gak bisa. Nah, dia makanya Hancur. poin-poinnya disampaikan ke gue, kira-kira Nah, pengen gua kayak nyamper, gimana. iya gua nyampein ke dia. Iya berarti emang flat banget nih kalau dia nih. Juga nggak ada masalah. Dia emang flat Dia aja lebih, gitu. dia lebih banyak kalau misalkan dari dia Hah? bukan cerita, lebih dicurahinnya ke instrumen aja sebenarnya sih. Iya. Kebanyakan instrumen Drum, mah. Kayak Drum gitu. ke gitar. Emosinya dia Komitmennya dia ya, rewelnya di situ lah. Iya, dia biasa, dia Oh udah biasa. lah, nggak ada masalah, main drum aja. Iya, iya. Gampang, gampang ya. Ikutin Bian. Iya. Kalau ada masalah main drum, kalau lu bisa. Kalau nggak bisa juga lu coba nyanyi. Kalau nggak nyanyi juga nggak bisa main gitar, nggak bisa juga main gitar, modern band ya. Kalau nggak bisa semua dengerin Nggak Bliss bisa Remain semua. aja. Gitu. Semuanya komplit bro. Iya. Jadi problematika dalam hidup ya, Iya. keseharian ada di Keseharian. katarsis ini. Menarik. Nih kalau mereka cuman dari masing lu kompak nih. Keseluruhan katarsis ada nggak lagu paling yang kalian jagoin? Kompak tapi. Wah, Banyak kali. Kompak lagi. Maksudnya beberapa frekuensi masing-masing beda, Mas. Beda ya? Ya udah deh, beda deh, tapi satu. Oh satu. Dua lagi tuh. Enggak, satu aja ikut Oke, itu. satu. Ada nggak dari album Katarsis ini yang jagoan lo? Ya kalau sama nggak apa-apa. Kalau gue Nggak paling mesti jago, beda. paling jago, aduh, gue sebenarnya dua sih. Paling jagoan gue, aduh sama lagi taktanya. Siapa? Void sama Blinded sebetulnya. Void sebenarnya ada Void deh, Void. Void ya. Void penjiwaan emosi dan spektrum emosinya gue bener-bener bangun segitu niatnya. Void ya. Lu juga Void. Beda. Apa nih? Kalau gua Penance. Menarik, menarik tuh. Lu Penance juga. Soalnya itu pencapaian, Bang, gua dari dulu pengen bikin lagu-lagu melodik gitar, itu pencapaian banget di Penance jadinya. Finance ya. Iya, ternyata bisa di Penance nih. Lu ya. Pencapaian Blinded. 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 Sama. Finance nih menarik emang karena Iya. dari semua lagu hanya dijadiin gitar playthrough sama mereka. Ini nih melodius, lebih dinamis banget melodinya, banget. Lu ada nggak sih yang lu jadi ego lu banget itu yang buat penance lu masukin ke penance tuh jadi penance itu sendiri. Dan artian dari penance tuh apa sih, penasaran juga gue. Penance sendiri itu artinya penebusan dosa sih. Penebusan dosa itu lagu tentang kayak pernah kayak ngerasa gini aja, kayak diri lu tuh udah ngelakuin yang terbaik tapi masih aja gagal gitu. Jadi makanya lu mikir ini tuh rencana Tuhan emang yang baik buat gua atau emang yang gimana gitu. Jadi mempertanyakan aja sih. Mempertanyakan. Cuman di akhir lagu tetap minta petunjuk gitu. Walaupun di awal mempertanyakan, di akhir tetap minta petunjuk. Makanya lagu ini ditaruh terakhir ya Iya. sama lu ya. Jadi ibaratnya kayak ada closingnya aja nih, Iya, kayak outro-nya gitu loh, closing statement. Oh dari gini katarsisnya penutupannya ada di sini nih. Iya. Menarik loh. Mereka gini-gini top chair nih ya. Top chair bro. Gua udah kelasnya, mereka udah bukan kaleng-kaleng kalau bahasa gue bolak-balik. Ini botolan ya. Berani sih menarik. Lu kalau buat video klip selain gitar playthrough ya, video klip. Ini lu udah ada belum? Lagi proses. Menarik. Yang mana nih yang bakalan lu angkat jadi video klip lu? Oh. Oh. Sudah berjalan kah? Atau Sudah. Udah. Konsep dari Musab, dari pengembangan skrip segala macam, pengembangan apa namanya, secara konsep seutuhnya dari Musab. Kalau untuk teknisnya gue yang ngembangin lagi, Bang. Karena yang kebetulan di bidang yang apa, gue merasa berani karena udah gue aja yang handle, nggak apa-apa. Misalkan buat teknisnya segala macam, kayak buat syuting. Kalau post production biasanya, karena gue juga kadang suka ngaret ya, dibantuin Musab juga secara teknis juga
ini juga apa mantap juga lah. Makanya secara teknis kita beruntung gitu. Insya Allah secepatnya. Sepatnya. Mau modelannya gimana nih? Ada Sini, bocoran nggak sih, spill lah? Sinematik, Sinematik. sinematik emotion, kita bermain dengan emosi, kita bermain dengan ngerti gue bahasanya sinematik emosi gimana deh, woi? Anjir. Gimana tuh ya sinematik? estetik dah. Estetik Syuting lagi. estetik. Oh, estetik tuh gitu. Yoi, Pengambilan. pengambil apa? Pemilihan aktor, main. aktrisnya, Oh. ada penjualannya, ada perannya, Ada peran, ada permainan peran juga di situ. Nah, menarik. Udah berapa persen? Sudah kalau secara produksiannya ini bisa dibilang 50-an. 50% ya. Soalnya kalau iya 50 lebih lah. Soalnya di situ juga nanti ada kita juga, ada personal juga. Ada band. Kalau band udah selesai semua kan, band udah selesai, tinggal aktor aja. Mainin emosi aktornya juga. Ini menarik ya. Ini bakalan gil sih bahasa gue. Band semoga. Insya Allah. Enggak. Amin ya. Amin. Nah di album yang ini nih lu di Katarsis ini lu ada nggak sih kolaborasi kah sama teman-teman musisi yang lain? Featuringnya dari vokal. Kalau vokal paling sih yang pas ada, iya, sempat ada pikiran. sempat udah ngetek juga mal. Waktu Oh. itu sama Men Band dari dari Tames. terapi session Terapi session, sama Turdus juga dia Bisa. sempat featuring sama kita Oh, satu lagu. Cuma pas didengar ini lagu nggak cocok aja gitu Kurang kayak ngikutin ternyata. Hah? sama dia. Ya, Iya, bukan sama- cocok sama mennya, Suara, bukan cocok sama bawaannya. lebih ke materinya aja sih yang belum mateng. Makanya ada gantinya itu materi itu jadi constellation. Gitu, Ya, lu seneng gantinya, itu. gantinya. Iya. Terus juga kita backing vokal ya dibantu Tony, terus sama Iya. fotografer kita Ibrahim dia juga ikut. Fotografer kita bukan juga seorang vokalis. Vokalis. Ada koirnya ya. Iya, ada choirnya. Di bagian home tuh ada choirnya. Susah. Terus sisa lagunya itu backing vokal ya sama si Ibra itu fotografer kita. Iya. Hampir semua lagu. Iya, Hampir semua lagu. Kita selalu mempercayakan untuk pecah suara khusus sama dia. Gacor. Soalnya emang gue nggak ngira pas yang karakter itu tuh crack ya, apa sih tadi tuh Ya, itu distortion itu. distorsi itu tuh vokalnya tadinya emang gue pikir suaranya Men bukan suara lu. Gue udah dugaan gue ya, bukan udah dugaan gue, gue pikir Men nih, ternyata enggak, ternyata ada itu Men, ada saingan lo. Jauh lebih putih, resik ya. Situ. Parah banget. Iya emang gua biarin. Ya Habib dia ngaku-ngaku Habib terus. Men, Iya, Habib Lukman. men hati-hati men kalau aku nggak baik. Sedih bener. Aduh, Bro. bisa gua adain cermin. Aduh, tapi benar menarik ya. Ini prosesnya sayang banget ya, kok belum jadi nih apa buat video klipnya di YouTube ya. Iya, 50% lah. 50% ya. Ya, balik lagi bro. Mereka kan waktunya lah. Iya. Itu tadi waktu itu penting. Jadi teman-teman yang mau invest apa-apa ya, dipersila. Yang menarik lagi nih apa? Grafik. Hah? Grafik artnya. Bahasa gua covernya tuh Iya. cakep bro. Cakep sih. Enggak, Pak. Pada Itu setuju sih. menarik gitu. Gua ngelihat, wow bro, ini jujur ya kalau lihat ininya cover tuh Kevin Bule bro. Iya, Bule. Iya, terus ya yang pas orang itu yang di situnya emang itu loh, bukan. Oh. Pengennya Itu iya tadi. siapa yang bikin tuh? Itu Temen Temennya Bian nih. gue yang bikin. Temen lu. Sedih. Gokil, Palen. Shout out Shout out buat Valen. Gokil. Gua nggak kenal. Nanti kenal. Nanti kenal. Dia temennya temen gue. Iya keren. Tapi lu yang ngedirect nih, gue maunya gini dong men. Itu kita semua. Lu semua. Kita semua. Berempat. Mau apa sih itu nama model cover? Itunya tuh apa tuh jenis apa sih? Psychedelic Psychedelic art gitu. Kalau psychedelic art Lu ngasih cuman ya poin-poinnya
nanti eksekusi akhirnya Iya. emang udah dia kayak gini nih. Iya, poin-poin Kita- dari dia ngasih katarsis gambaran ya. aja. Kita juga ngasih ini nyari dari preference preferensi, preference lah. Nah. Misalnya kita pengennya yang kayak gini, tapi jangan terlalu yang kayak pop art banget. Hmm. Jadi apa ya, biar kesannya dari orang lihat albumnya aja udah tergambar bahwa secara dramatisnya buku cerita ini bagus. Iya. Visual. Biar biar judge a book by its cover tuh ada nyatanya gitu. Emang iya, Iya, real itu iya, benar. kayak- makanya. Benar. Iya, dari genre juga modern, mungkin temennya Avian paham juga kan, Iya. pernah ngeliat kita live, oh nih modern gini, ya udah gue eksekusi. Nah, itu penting tuh. Iya, dengan cara Itu modern. penting tuh. Itu penting. Kalau orang nggak ngerti, nggak dengerin musik sama sekali, mau sampai budak lu suruh itu ya susah, nggak ada patokannya. Iya. Kita juga salut dia risetnya sampai kayak beberapa kali manggung juga dia ikut sengaja, kayak misalkan padahal lagu-lagu yang kita bawain ibarat kan secara gambaran masih versi yang lamanya kita gitu ya, tapi dia udah nangkep, oh kayak gini nih genre gambarnya akan dibawa seperti ini dengan preferensi kita yang seperti ini, poin-poin yang kita nyampein kayak gini ditulisnya sama dia digabungin jadi satu, jadilah yang sekarang itu. Itu prosesnya berapa lama? Gak nyampe seminggu. Nggak sampai seminggu. Nggak nyampe Masih seminggu. begitu. Iya. Dia emang ini banget kan dia. Emang Juga Desain. ahli, ya mudah ahli di bidangnya juga seperti sih. Bro, bagian nomor WhatsApp lah. Boleh. Mantep Alen. Itu IG-nya, kasih tahu IG-nya. IG-nya. IG-nya Di kalau mau bawah. boleh nih. Bawah. PR buat editor. buat Mas nih ya, kurang ajar lu emang lu. Tapi Len, oke Len, bener. Ide lu, hasilnya nih covernya top. Kayak band bule asli. Dan itu, tapi bukan meremehkan yang lalu-lalu sih. Yang lalu-lalu juga oke-oke. Beli Instrument tuh punya kelebihan, salah satunya juga apa ya? Punya dalam art mereka cover tuh mereka selalu oke yang di album sebelumnya single manis sweet Kayak siapa? gue dong. Ya, nggak kayak Musa. masih aja. Lu mah ganteng bro, tapi keren yang cover album ini keren. Menarik nih. Lu lihat dong, makanya penasaran, lu dengerin di Spotify jadi bisa lihat tuh nih ya artnya, covernya gimana, biar lu nilai sendiri. Mereka juga udah keluarin nih merchandise mereka. Yes. Iya, Alhamdulillah. Wuih, Ciamix bro, merchandise-nya udah ada buat Katarsis ini. Lo bisa cek IG mereka, kontak mereka, langsung beli, direct ke mereka. Bang, ada size ini nggak, size itu. Ini gue pengen banget nih ngebet. Tapi sayang sekali ketika kita sudah siapin buat satunya sudah alhamdulillah sudah sold out. Alhamdulillah band satunya sudah sold out. Pas ini naik, kayak band satunya udah banyak yang makan ya kayaknya. Nah, buat temen-temen yang pengen punya juga langsung pantengin IG-nya kita aja. Nanti batch 2 ada, batch 3 ada, batch 4 juga. Widih. Mau jadi distro aja. Kita mau jadi distro, jadi clothing Semua line. warna tuh. Merah, Berarti kuning. pantes cakep. Tungguin aja gebrakan-gebrakannya nih. Iya. Kemarin baju kita nggak tahu bakal ada hoodie, mungkin bakal ada morguroy, Iya. kita nggak ada yang tahu. Sepatu sekali. Sepatu mungkin kita kolaborasi sama Vestera, kita nggak ada yang tahu. Gesper, kacamata, ya kan? Pantes dia cukur nih. Jadi model. Soalnya bed satunya udah habis. Bisa. Duit untuk kan? Seneng banget. Cukurnya dari duit untung banget. Maksudnya seiring kesuksesan itu merchandise laku gelombang pertamanya, lu kayak kan siapa tahu lu ada janji ya kan? Kayaknya kalau misalnya Nazar ya kan? Lu kayaknya gunting rambut sama ngurusin badan. Ya kita nggak tahu. Jangan pikir yang enggak. Tapi emang lu nih kampret nih. Nggak apa-apa lagi. Lu dibahas Ya, terus. oke baik. Lanjut ke album. Tapi merchandise mereka top. Alhamdulillah. Buruan ya, yang batch 2-nya nih, buruan. Lu pesan langsung, jangan kelewatin. Cuma sayangnya nggak ada ini ya, lu rilisan fisik ya. Iya, di sini. Belum. Lebih ke nggak ada duitnya sih. Belum. Oh. Ya, ntar dulu kan makanya kita promosi kaos ini. Biar rilisan fisik ya. Iya. Nanti kalau batch 2-nya rame, kita akan memikirkan untuk
siapa tahu batch satunya kita Iya. ulang. Bener. Iya. Bener. Ya kalau ada yang minat lagi kita nggak tahu ya. Iya, kita kan nggak tahu ya, Riz ya. Yoi. Iya, bener. Bersiap untuk probabilitas apapun. Gua demen bahasa lu. Probabilitas. Penting banget ini nih. Siapa tahu fans mau collab Ventela kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. FYC kita nggak tahu. Semuanya. Semuanya sebutin udah, gue pasrah aja sini. Tapi enggak, itu kualitas mereka di album yang ini nih. Peningkatannya signifikan dan oke, patut layak diapresiat. Itu makanya gua hadirkan mereka di sini karena itu keproperan mereka. Kenapa enggak? Why not? Gitu. Kenapa kacau? Hah? Why not? Kenapa kacau? Ya, Kita lanjut ya. udah Ya. Wah, mikir gua juga. Iya, gua tahu. Sialan emang deh. Bikin WhatsApp dak. bener. Tuh, Bridgingan video klip sebentar lagi. Ini nih. Lu ada nih nggak? Yang album ini lu bakalan bikin showcase launching album lu sama tour. Nah, itu. Niat Iya. mah ada. Ayo. Niat ada. Niat mah ada. Oh. Ya sebelumnya niat mah udah ada, Cuman Waktunya. Waktu lagi. sponsor. Aduh, nggak bisa insya Allah bisa. Ayo dong. Tur dulu deh, tur dulu. Tur ya. Ayo teman-teman nih yang biasa mengorganisir tur buat band-band, mereka bisa nih, mereka udah oke loh. Good looking gini ya kan. Yoi. Udah proper produksian, cuman itu tadi opportunity-nya aja mereka belum dapat nih. Makanya mumpung ada di Blepot, mereka bicara secara transparan ya kan, tentang album mereka, tentang pengharapan ini. Nah, itu dia. Buat pengharapan lu nih. Pengharapan lu pada buat album Katarsis ini sendiri ke depannya bagaimana? Ini harapannya Satu-satu ya. Kalau dari gue mungkin ya bisa lebih diterima sih sama masyarakat banyak, sama orang banyak, terus juga banyak yang lebih tahu. Ya urusan mereka suka apa enggak sih belakangan ya, seenggaknya tahu aja, kasih kita kesempatan gitu deh, buat seenggaknya mereka buat dengerin dulu. Sisanya suka apa enggak urusan belakangan. Ya selebihnya juga sama sih kayak Musab di Bekasi kan juga kita lagi pengen mencoba sebuah genre-genre lagu yang kayak gini gitu. Iya. Dari Bisriman juga sebagian sih orang juga ada yang tahu, suka juga sama lagu-lagunya. Tapi untuk Katarsis ya ini terutama untuk reward dari Bisrimannya dulu sih, terutama itu. Betul. Kalau kita udah bisa nerima Katarsis ini, kedepannya untuk orang lain juga mudah-mudahan banyak yang suka. Bijaksana. Yoi. Kita dulu baru Tegar Teguh ya. Tegar Teguh. Tegar Teguh. Tete. Tegar Teguh, Tete. Oh iya tete. Gua asosiatif tete gue TikTok. TikTok. Gue demen nih orang nih. Bener. Tukang sapu. Gua berharap sih dengan adanya Katarsis bisa bikin BR lebih maju lagi lah, dikenal orang. Kalau bisa ya luar pulau kita juga dengerin. Ya semoga ya Lebih cakupannya lebih luas ya. lebih luas lagi biar orang Bekasi aja. Madinah ya. Iya. Oh, lanjut. Ayo, lanjut. Dikir. Ini juga nih WhatsApp doc juga nih. Ya lebih dikenal banyak layak lagi lah. Semoga bisa diterima di telinga masyarakat. Aja. Keren. Lu bro, Kalau bisa masuk di mereka semua. Tapi gue namanya paling ini gue demen ini kan nih. di album ini kita konsepnya benar-benar niatnya seniat itu ya, sampai di luar dari ego kita yang kita tuangin ke situ juga ada beberapa lagu yang gue rasa benar-benar siap untuk menembus pasar. Santuy-santuy, chill-chill kayak, ya gue nggak mau kotak-kotakan genre sebetulnya, cuma dengan flow lagu yang sekarang, let's say kayak beberapa orang sudah mulai jenuh dengan lagu yang terlalu mellow, terlalu galau, dan juga nggak semua orang bisa menerima yang terlalu keras. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang
bare minimum ini, nggak bare minimum, pokoknya average-nya. Mau dapat kerasnya ada tapi nggak keras banget, mau dapat santuy juga masih ke bawah. Lu mau galau tapi lagunya galau-galau maco gitu kan, let's say. Terus juga paling karena ini juga lagunya mostly bahasa Inggris juga ya, gue berharap malah jauhnya lagi bisa menembus pasar internasional sebetulnya sih. Amin. Kan beberapa juga kayak gue udah dulu sempat nonton lah di YouTube, let's say kayak ada orang-orang yang benar-benar listen awam aja, kayak misalkan random aja nih, misalkan kita denger konten kreator luar misalkan yang denger lagu keras, kayak misalkan coba kita konten kali ini dengerin yang Asia, kita random Asia siapa gitu kan, siapa tahu bisa masuk ke situ. Terus kalau mereka pengen bikin sesuatu yang gue ngerasa kayak membuat mereka tuh reaksinya anjir ini Asia Tuh. itu Menarik. gue pengennya kayak gitu, Iya. bener nih kayak gini Asia nih. Iya. Apalagi untuk genre musik lu ya. Ya. Itu sih bagus sih. Dengan modern ya paling ngomongin kayak dengan modernnya sekarang udah pasti bisa masuk ke yang sekarang lah. Gua ya pede aja dulu lah ya, pokoknya gue yakin masih bisa masuk ke yang sekarang banget. Paling gitu sih. Udah disebutin satu-satu, udah bincang-bincangin, udah tinggal elunya pada yang nonton. Itu dia, kembali kepada Kembali ke kalian semua untuk mensupport Bliss Remain dengan album barunya Katarsis nih di 2024, merchandise-nya. Ntar mereka akan ngeluarin rilisan video klip baru sama menyusul rilisan fisiknya tuh butuh support dari lo pada. Ditunjang lagi buat tour mereka. Ayo teman-teman yang biasa ngadain event, mereka harus reguleran juga untuk manggung ya, memperbanyak jam terbang mereka. Teman-teman yang biasa ngadain acara nih, event-event, mereka nih udah worth it. 2024 Katarsis. 2024 tahunnya Bliss Remain. Amin. Ini pembuktian mereka. Ayo teman-teman ya, yang punya mau event ke acara mau bagaimana, undang Bliss Remain. Mereka udah saatnya nih untuk tampil. Itu tadi nggak akan habis-habisnya gue ngomong di episode sebelumnya. Komitmen untuk lu ngadain acara, lu undang band, itu ada komitmen masing-masing. Finansial kah? Kalau nggak finansial, ya komitmen teknis yang bisa lu penuhi. Mereka harus menampilkan karya. Band-band yang tampil itu pasti dan harus menampilkan karya yang maksimal. Mereka perform harus maksimal. Jadi tolong, dengan sangat gue selalu menghimbau, ngasih bridgingan ke lu untuk sediainlah alat-alat yang proper untuk manggung buat band-band nih. Kalau lu belum bisa memenuhi komitmen finansial ke mereka, itu aja bagi gua. Apalagi dengan era yang modern sekarang udah banyak yang pakai sequencer juga. Harusnya itu sudah era gitu. Kita udah nggak boleh ketinggalan zaman, bro. Jadi lu mau banyak penonton untuk datang ke acara lu buat band-band, ya lu harus bisa simbiosis mutualisme dari situ. Salah satunya Bliss Remain yang udah oke, proper, ready to go semuanya. Ya nggak guys? Yoi. Sukses terus ya buat lu. Manggungnya, turnya, video klipnya mudah-mudahan lancar. Album barunya nih mudah-mudahan Jos Markotop. Siap. Ya nggak? Amin. Terus semangat terus hasilin karya-karya baru lagi. Jangan sedih, lu kayaknya sedih banget. Pindah sedihnya dari dia ya. Pindah sedihnya dari Gue dia. suka bercanda kalau menurut sama, karena dia paling emo. Nih ya, udah bincang-bincang tentang album Katarsis dari Bliss Remain 2024. Di sini Mas Bondan dengan tim Blepot yang ada undur diri. Nah, tutup deh tuh sama Bliss Remain. Pokoknya jangan lupa subscribe dan juga share, like Blepot ya kan. Karena hanya di Blepot ini, dari Blessing ini yang menampung aspirasi lah. Itu juga. Oh iya, sini menampung aspirasi dan musisi-musisi lokal ya kan, menaikkan sebagai media untuk menaikkan musisi lokal dan meramaikan pasar. Ya, begitulah pokoknya gitu aja. Pokoknya Blepot gitu. Tetap support terus Blepot karena Blepot akan selalu mendukung musisi-musisi lokal untuk tetap naik gitu lah. Udah. Ya. Kami dari Bliss Remain. Salam Katarsis. Salam Katarsis.